Ya, bacaan yang biasa kita pakai, kita baca, bahkan mungkin seluruh Indonesia, termasuk sebagian besar di Asia, bahkan sebagian besar di dunia ini, versi atau riwayat bacaannya model bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Jadi kalau yang ada di papan tulis Imam Asim berarti yang nomor 5. Model Imam Asim riwayat Hafiz. Yang bawah nih Hafiz ini. Nah, artinya apa? Bisa jadi selain dari model bacaan kita, ada model bacaan yang lainnya. Nah, sekilas seperti yang di papan tulis, kemarin sudah saya sampaikan, bacaan yang diterima oleh Rasulullah, itu terkadang Rasulullah ketika malaikat Jibril menyampaikan, Rasulullah meminta, berikan aku bacaan yang lainnya. Berikan aku bacaan yang lainnya. Terkadang cukup satu bacaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, terkadang 2 bacaan, atau bahkan terkadang 3 bacaan. Nah, yang sampai ke kita, di antara bacaan imam-imam yang ada, kalau yang tertulis di papan tulis ini, ada 7 imam yang disebut dengan qiraah sab'ah. Setiap masing-masing imam ini mempunyai 2 murid. Baik murid itu langsung di bawahnya atau murid jarak sekian generasi. Tapi yang jelas ada 2. Nah, bukan berarti model bacaan kita ada 7 model bacaan. Terus kalau dikalikan 2 ada 14 bacaan, tidak selalu seperti itu. Nah, kita mengambil contoh sekarang di surat Al-Fatihah. Ya, di surat Al-Fatihah. Nah, ini masuk dalam bab qiraah sab'ah, qiraah 7 imam. Nah, saya tidak hafal, maka saya baca. Baik, surat Al-Fatihah ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bacakan sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 1 semua imam qiraah sab'ah sepakat. Artinya bacanya sama. Kalau 7 itu sama, otomatis murid-muridnya yang sampai 14 ini bacaannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ayat kedua semua imam qiraat sab'ah sepakat. Berarti sama tuh. Ayat kedua sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat yang ketiga semua imam qiraat sab'ah sepakat. Kalau berhenti pada Rahim sama bacanya seperti itu. Nah, tapi ada perbedaan kalau diwasolkan. Nah, kalau diwasolkan ayat ketiga dan keempat kita biasanya bacanya bagaimana? Ketiga nyambung keempat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kita membacanya ketika diwasolkan, ketika tidak berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, seandainya ada orang yang membaca begini, ini bacaan yang salah nih. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, karena memnya dimatikan. Yang betul kalau wasol harokatnya utuh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini ada keterangan. Apabila kita membaca wasol disambung ayat 3 dengan keempat, maka ada 2 pendapat. Nah, ada 2 pendapat. Yang pertama dibaca seperti biasa. Ini pendapat kebanyakan
imam. Kemudian menerapkan idgham kabir pada pertemuan dua mim. Nah, pada pertemuan dua mim. Jadi mim pada kata ar-rahim, yaitu pada ayat yang ketiga, melebur ke dalam mim pada kata maliki. Ya, maliki dengan panjang 6 harokat. 6 harokat disertai dengan gunnah karena ada mim bertasdid. Jadi bacaannya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Himma, himma, mim mati bertemu mim. Nah, jadi itu bacaan model imam yang lainnya. Yang menerapkan pendapat seperti ini adalah yang dengan menggunakan idgham kabir hanya dijumpai pada dalam riwayat As-Susi. Nah, kalau riwayat berarti muridnya yang 7 ini. Nah, mana posisi As-Susi? Nah, di sini. Berarti Imam Susi, ya, Imam Abu Amr, riwayat Imam Susi membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca pendek. Nah, jadi mimnya nyambung, mimnya dimatikan, tapi nyambung ke mim yang berikutnya. Kemudian apa? Himnya panjang. Tetap panjang. Iya, tetap panjang. Karena kan tetap mat itu. Kalau dalam bacaan kita mat tobi'i. Nah, tapi di sini dengan panjang 6 harokat. Himma, himma. Namanya bacaan tul kalau dalam istilah qiraah sab'ah. Nah, jadi ini namanya imam yang 1 sampai 7, masing-masing punya murid. Lah, muridnya ini namanya rawi atau periwayat. Nah, jadi bacaan Imam Abu Amr riwayat Susi cara membacanya Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau yang model kita Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Kemudian ya, baik. Jadi itu kalau nyambung ayat ketiga dan keempat. Nah, sekarang masuk ke khusus ke ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, Imam Asim dan Al-Kisai membaca ma pada kata Maliki, ya, membaca panjang lafaz ma pada kata Maliki pada ayat yang keempat. Jadi yang membaca Maliki Yaumiddin itu Imam Asim dan Al-Kisai. Imam Asim imam yang kelima dan Al-Kisai imam yang ketujuh. Nah, berarti selain kelima dan ketujuh membacanya bukan Maliki. Nah, di sini disebutkan yang lainnya membaca pendek. Berarti kalau disebutkan yang lainnya, kalau di bahasa qiraah sab'ahnya al-bakun. Al-bakun itu yang lainnya. Berarti selain Asim dan Al-Kisai siapa saja? Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, kemudian Hamzah membacanya Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca pendek. Terus ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat kelima semua imam qiraah sab'ah sepakat. Nah, berarti tidak ada perbedaan. Terus ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-6. Nah, ini ada perbedaan ini. Perhatikan. Di ayat ke-6 Imam Kumbul dari Ibnu Katsir berarti
Mana? Yang nomor 2, yang bagian rawi yang kedua. Imam Ibnu Katsir riwayat Imam Kumbul, ya. Imam Kumbul dari Ibnu Katsir membaca sod pada as-sirata dengan sin. Nah, berarti membaca sod dengan sin, berarti membacanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si. Nah, kalau kita kan si. Nah, dia pakai sin. Nah, jadi siapa tadi? Imam Kumbul dari Ibnu Katsir, atau bacaan Ibnu Katsir riwayat Imam Kumbul membacanya dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada lagi nih, masih di surat ini. Kholaf dan kholat dari Hamzah. Berarti Hamzah nomor 6. Nomor 6 Imam Hamzah mempunyai rawi kholaf dan kholat. Ini bacaannya beda lagi. Kholat dan kholaf dari Hamzah membaca sod dengan ismam antara sod dan zai. Maksud ismam di sini adalah suara gabungan antara sod dan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas zi. Sod murni juga tidak, zai murni juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, berarti ada berapa bacaan? 3. Berarti Rasulullah dapat dari Jibril dapat 3 bacaan. Pakai sod, pakai sin, pakai ismamnya zai. Jadi antara sod dengan zai. Satu lagi terakhir. Ayat yang ke-7. Imam Kumbul dari Ibnu Katsir, berarti yang imam nomor 2, yang Kumbul yang tadi itu, mana? Masih sama dengan hukumnya dengan sirat yang ayat ke-6. Jadi ayat ke-7 siratal ladzina masih sama kayak tadi. Ada 3 model bacaan. Nah, sekarang yang beda itu pada siratal ladzina an'amta alaihim. Pada lafaz alaihim. Ini. Kholaf dan kholat dari Hamzah berarti imam yang ke-6 ya. Membaca dhammah pada huruf ha pada lafaz alaihim sehingga menjadi alaihum. Nah, jadi kalau kita membacanya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau Hamzah membacanya siratal ladzina an'amta alaihum. Nah, haknya dibaca dhammah. Kalau itu hanya bacaannya saja, tidak merubah arti, tapi hanya bacaannya saja vokalnya berbeda antara him dengan hum. Kemudian nah, Bazzi dan Kumbul dari Ibnu Katsir membaca alaihim setelah silah mim jamak. Maksudnya silah mim jamak mendomahkan mim serta menambah waw mat yang dibaca panjang. Bazzi dan Kumbul Ibnu Katsir yang nomor 2 membacanya gini. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Jadi kalau kita kan alaihim. Nah, kalau Ibnu Katsir alaihimu mimnya dipanjangkan silah. Nah, mimnya dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Alaihimu. Kemudian dipanjangkan 2 harokat sehingga alaihim dibaca panjang alaihimu. Nah, satu lagi kalau kolun dari Nafi, nah berarti imam yang pertama rawi yang paling atas ya. Kolun dari Nafi membaca alaihim dengan 2 wajah, dengan 2 versi. Bisa alaihim ya sukun seperti biasa,
bisa juga membaca sila alaihimu. Jadi Imam Nafi riwayat Qalun ketika membaca alaihim bisa alaihim wairil maghdubi, bisa alaihimu wairil maghdubi. Model dua bacaan. Nah, jadi kalau misalnya kita menjumpai orang kok membacanya alaihi, alaihum wairil maghdubi, berarti ada imamnya. Membaca alaihimu juga ada imamnya. Nah, itu kalau kita berbaik sangka. Tapi kalau masih di sini mungkin kurang konsentrasi. Nah, tapi kalau lagi di Timur Tengah, lagi umroh atau lagi haji, lagi tadarus di masjid, kok sebelahnya bacanya seperti itu. Nah, mungkin memang di tempatnya imamnya yang mengajarkan memang model versi bacaan yang seperti itu. Baik, saya kira itu sekedar untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, terkadang ada beberapa model bacaan. Nah, model bacaan itu bukan ijtihad Nabi Muhammad, bukan ijtihad para ulama Al-Qur'an, tapi memang dapatnya ya seperti itu. Nah, dapatnya seperti itu. Baik, terakhir tadabur sedikit ayat karena kebetulan ada ayat tentang Isra Mi'raj tadi nyambung. Jadi selama ini atau umumnya orang mengetahui kalau bercerita Isra Mi'raj selalu di surat apa? Al-Isra ayat 1. Kenapa ya? Hmm. Hmm. Ayat pertama. Iya, ayatnya. Iya. 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 Hmm. Iya. Iya. Kalau berkaitan bismillah antara jahar atau tidak itu memang ikhtilaf. Jadi saya tidak bisa mana yang lebih baiknya. Memang itu ikhtilaf di kalangan ulama fikih. Jadi kalau ulama fikih ikhtilafnya pada ketika sholat itu jahar atau tidak. Nah, kalau ulama Al-Qur'an itu lebih pada eh, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat pertama atau tidak gitu. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ayat, berarti ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Lalu ayat ketujuhnya yang mana? Nah, ayat yang keenam yang di mushaf kita itu terbagi dua. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang keenam. Nah, wairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat yang ketujuh. Nah, makanya di penghubung lafat alaihim dan wairi itu ada seperti angka 5. Itu maksudnya lingkaran. Lingkaran itu menunjukkan bahwa untuk literatur atau riwayat imam yang lainnya di situ sudah masuk akhir ayat. Sudah masuk akhir ayat. Nah, kalau itu memang mushaf yang ada sampai kita ya memang ya berbeda-beda. Tapi berbedanya itu bukan karena ijtihad sebagaimana fikih, tapi menerima dari rasulnya, dari para sahabatnya seperti itu. Kalau Rasulullah dulu hanya meletakkan ini, letakkan di sini, letakkan di sini. Bukan menyebutkan ayat 3 bacanya ini,
ayat 4 bacaan ini tidak, tapi hanya menyebutkan ini ditaruh urutannya setelah ini sebelum ini. Nah, nomor-nomor itu bukan dari Nabi. Nah, nomor-nomor itu bukan dari Nabi. Termasuk di antara juga yang di antara perbedaan antara satu dengan yang lainnya, terkadang Rasulullah pada lafaz ini berhenti, terkadang juga tidak berhenti. Nah, yang berhenti itu ada yang menilai, oh itu berarti akhir ayat itu. Tapi yang penting intinya Rasulullah pada ayat itu berhenti. Nah, jadi kalau yang terkait ditanyakan tadi jar atau tidak jar, ya memang ikhtilaf. Tidak pada mana yang lebih baiknya. Nah, yang saya pahami seperti itu. Jadi boleh dibaca jar, boleh dibaca sir, bahkan boleh tidak membaca, tapi harus menganggap yang ketujuh ini ada dua ayat 6 dan 7. Tetapi tetap mau menganggap ayat ke-6-nya Ihdinas Siratal Mustaqim atau ayat ke-6-nya Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, ketika membaca Al-Fatihah disunahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu masuk bagiannya atau tidak, baik jar atau tidak jar tetap disunahkan. Ya. Seperti itu Pak ya. Baik, kembali tadi seperti yang saya sampaikan, dilihat surat An-Najm. Ayat yang mana An-Najm? Ke-13. Surat An-Najm ayat ke-17. 13, maaf. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam kesempatan yang berbeda. Melihat di sini dalam tafsirannya melihat bentuk Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, kan kalau malaikat Jibril kan berubah-ubah penampakannya di hadapan Nabi Muhammad itu macam-macam. Terkadang dalam bentuk cahaya, terkadang tidak nampak wujudnya, tapi Nabi Muhammad merasakan kehadirannya sampai beliau pelipisnya merasa sangat berat, terus kemudian berkeringat dan memerah kulit wajahnya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini disebutkan Nabi Muhammad sungguh pernah melihat bentuk wujud aslinya malaikat Jibril dalam kesempatan yang berbeda. Kata ulama tafsir, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril bentuk aslinya itu 2 kali. Yang pertama pada saat pertama kali menerima wahyu, tapi Nabi Muhammad tidak kuat. Kemudian malaikat Jibril berubah menampilkan dirinya dalam bentuk manusia biasa. Sehingga Nabi Muhammad kuat walaupun Nabi Muhammad ketakutan. Nah, yang kedua adalah pada saat Mi'raj. Nah, pada saat Mi'raj. An-Najm itu ayat surat ke-53 ya kalau nggak salah ya. Ya, 53. 13. Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempatnya di langit yang ketujuh. Nah, langit yang paling atas. Sidroh itu ada yang menyebutkan pohon sidr, pohon bidara. Nah, tapi bidaranya di sana berbeda dengan bidaranya di Bekasi. Kalau di keterangannya menyebutkan daunnya seperti telinga gajah. Jadi tipis, lebar gitu. Yang jelas berbeda dengan yang ada di Bekasi. Kemudian muntaha. Muntaha itu intaha. Intaha itu mentok, habis. Karena itu sudah puncaknya langit. Sidratul Muntaha. Di sana ada pohon sidr yang ada di puncaknya langit, muntaha, di penghabisan. Indah jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril pada saat pohon sidr itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Dalam tafsirannya
yang meliputi pohon sidr itu cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, mengitari sekitar pohon sidr. Kemudian sedikit di tafsirannya, malaikat itu, malaikat-malaikat yang lain itu berputar-putar mengelilingi pohon sidr. Jadi kayak burung itu berkeliling mengitari Sidratul Muntaha itu. Kemudian indah bukan ya. Idyasya sidrata ma yasya mazagol basaru wa ma togo. Di sini disebutkan penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang, wa ma togo, dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Jadi Nabi Muhammad itu melihatnya tuh fokus, pandangannya tidak kemana-mana. Mazagol basaru wa ma togo. Laqad ra'a min ayati rabbil kubro. Sungguh dia melihat di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika perjalanan Mi'raj sampai ke langit ketujuh melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Di dalam tafsirannya, wujudnya malaikat Jibril itu besar, mempunyai 600 sayap. Kalau burung saja yang sayapnya cuma 2, itu kenceng. Apalagi malaikat yang mempunyai 600 sayap. Makanya malaikat Jibril itu bolak-balik naik turun itu gampang. Karena kalau kita melogikakan, karena sayapnya banyak, jadi begitu sangat cepatnya. Nah, disitulah Nabi Muhammad merasa takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang beberapa masa sebelumnya Nabi Muhammad sangat sedih karena pemboikotan orang-orang musyrik, karena pamannya meninggal dunia, karena istrinya Khadijah meninggal dunia. Sehingga setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sudah ditunjukkan di antara kekuasaan Allah. Nabi Muhammad semakin yakin bahwa Nabi Muhammad berjuang tidak sendirian, tapi ada Allah yang siap membantu kapanpun Nabi Muhammad berjuang. Sehingga muncul motivasi untuk kemudian semangat berjuang lagi, berdakwah di kalangan orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Nah, ini memberikan pesan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita bersemangat, karena selemah apapun, sekurang apapun yang kita miliki yang ada pada diri kita, ada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya yang siap untuk menolong kita semua. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.